Guys, hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan dengan pesawat N219 Nurtanio, di mana ini merupakan salah satu pesawat yang dicipta oleh anak bangsa di Indonesia sendiri. Di mana kalau kita tengok pesawat N21 Nurtanio ini bersiap sedia untuk dikirim ke pasar timur sehinggalah ke Afrika. Wow. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Musa Channel. Yang baru saja masuk ke channel Musa Channel, aku mengucapkan selamat datang. Ataupun yang subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada subscriber di luar sana, kepada viewer-viewer di luar sana, aku mengucapkan ribuan terima kasih yang sentiasa menyokong channel aku. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Juna12. Kalau kita tengok judul video dia, bukan main-main. Pesawat buatan Indonesia N219 Nurtanio siap dikirim ke pasar Timur Tengah sehinggalah Afrika. Wow. Kalau kita tengok durasi video ni dalam 10 minit, apa-apapun jom kita tonton dulu video ini untuk kita tengok bagaimana cerita di ujung nanti. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan semua di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah pendapat kalian mengenai Indonesia sekarang begitu pesat untuk membuat pesawat sendiri. Dan kalau kita tengok pesawat N219 dan juga pesawat N235, kalau kita tengok secara perlahan-perlahan Indonesia mula memproduksikan pesawat di merata dunia. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu video ini. Jurnal 12. Spesifikasi pesawat 219 Nurtanio buatan Indonesia diklaim. Buatan anak bangsa terbang sampai Turki, bakal kuasai pasar Timur Tengah dan Afrika Utara. Indonesia secara resmi telah memiliki pesawat buatan lokalnya yang dinamai N219 Nurtanio. Pada tahun 2020 lalu, pesawat ini telah melewati proses sertifikasi dari otoritas penerbangan. Dikutip dari Kompas.com, pengujian sertifikat tersebut dilakukan oleh Otoritas Kelaik Udaraan Sipil Direktorat Kelaikan Udaraan dan Pengoperasian atau DKPPU dari Kementerian Perhubungan. PT Dirgantara Indonesia atau DI mengemban misi mempromosikan pesawat CN235-220 dan N219 dalam Teknofest Aerospace and Technology Festival 2021 di Istanbul, Turki pada 21-26 September 2021. Festival teknologi tingkat dunia itu menjadi momentum dua burung besi karya anak bangsa di bidik pasar Timur Tengah dan Afrika Utara. Tahun ini menjadi keikutsertaan perdana PT DI dalam pameran teknologi unggulan Turki tersebut. Peluang agar CN235-220 dan N219 lebih dikenal dunia sangat terbuka. Festival ini mempertemukan pelaku utama teknologi dan industri strategis Turki serta kawasan di sekitarnya. 2 tahun lalu Teknofest diikuti lebih dari 120 negara dan dikunjungi 1,5 juta orang. Hal itu membuatnya menjadi festival teknologi yang paling banyak dikunjungi di Eropa. PT DI tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu. Ajang tahunan ini dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran, kerjasama serta meningkatkan penjualan berbagai produk dan jasa. Sekretaris Perusahaan PT DI Irlan Budiman di Bandung, Jawa Barat pada Senin 20 September 2021 mengatakan, selain mempromosikan pesawat CN235-220 dan N219, PT DI berpotensi menjual produk dan jasa ke Turki ataupun ke negara ketiga melalui kemitraan dengan perusahaan Turki. Ini merupakan momentum memasuki pasar Turki dan MENA atau Middle East and North Africa atau Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada hari Selasa 21 September 2021 diagendakan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU dengan perusahaan perangkat lunak dan sistem teknologi informasi Turki, Havelsan. Kerjasama dilakukan terkait simulator pesawat atau aircraft simulator bagi N219. Di hari yang sama, PT DI juga akan menandatangani MOU dengan Turkish Aerospace Industries. Kali ini, kolaborasi terkait produksi N219, modernisasi CN235 Turki, dan dukungan teknis. Pesawat CN235 dan N219 termasuk produk unggulan PT DI. CN235 merupakan hasil kerjasama dengan CASA Spanyol. Purwarupa pesawat ini terbang perdana pada tahun 1983. PT DI mengembangkannya menjadi tipe CN235-220 yang lebih multiguna termasuk untuk pengawasan dan keamanan laut.
Pesawat dengan dua baling-baling ini memiliki kecepatan jelajah maksimum 237 knot dan ketinggian operasional maksimal 25.000 kaki. Manajer Komunikasi Perusahaan dan Promosi PT DI, Adi Prastowo menuturkan, produksi CN235 telah mencapai 69 unit. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti TNI dan Polri, pesawat ini juga telah diekspor ke berbagai negara, di antaranya Malaysia, Korea Selatan, dan Senegal. Satu unit CN235-220 dikirim ke Senegal untuk digunakan Angkatan Udara negara di Afrika tersebut pada Maret 2021. Adi Prastowo mengatakan pihak PT DI masih terus melakukan penetrasi negara-negara mana saja yang tertarik dengan produk PT DI. Tidak hanya menawarkan pesawat, tetapi juga dalam skema pendanaan. Berbeda dengan CN235 yang sudah banyak dipesan, N219 baru menyelesaikan rangkaian pengujian sertifikasi pada akhir 2020. Pesawat yang dirancang bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN ini terbang perdana pada Agustus tahun 2017. Pesawat N219 didesain sebagai pesawat perintis dan penghubung daerah terpencil yang bisa mendarat di landasan tanah, berumput, atau berkerikil sepanjang 400-600 meter. Pesawat berbaling-baling ganda ini berkapasitas 15 penumpang. Kecepatan jelajahnya hingga 389 km per jam. Adapun jarak tempuh maksimum 1.533 km. Pesawat ini ditargetkan melayani penerbangan jarak pendek hingga menengah. Kualifikasi itu dinilai cocok mendukung konektivitas di negara kepulauan seperti Indonesia. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas memadai, salah satunya keterbatasan panjang landas. Di dalam negeri N219 ditawarkan ke pemerintah daerah. Sejumlah daerah telah memesannya pada akhir 2019 untuk dioperasikan sebagai transportasi udara perintis. Adi mengungkapkan untuk luar negeri masih penjajakan. Oleh sebab itu, Teknofest di Turki sangat tepat melihat pasarnya. Kegiatan di sana akan diikuti banyak negara, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pasang surut mengiringi perjalanan 45 tahun PT DI dalam persaingan industri pesawat terbang. Namun, perusahaan yang semula bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio ini mampu bertahan dari hantaman krisis ekonomi dan politik. Lewat berbagai festival teknologi tingkat dunia, burung besi buatan dalam negeri mencoba terbang menjajaki pasar dunia. Potensi temuan migas 204 laporan. Pertamina berhasil temukan ada Cepat migas. Pertamina, Erick Thohir lapor ke Jokowi temukan harta karun cadangan migas baru sebesar 204 juta barrel. Wah, 200. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Dengan kekayaan alam yang melimpah membuat Indonesia menjadi incaran banyak negara akan hasil alamnya. Bahkan yang terbaru Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa PT Pertamina Persero berhasil menemukan potensi sumber minyak dan gas atau migas baru mencapai 204,7 juta barrel belum lama ini. Temuan ini bisa menambah cadangan migas nasional. Dilansir dari CNN Indonesia, saat peresmian pabrik baja PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, Erick mengatakan bahwa di hulu sendiri ternyata ada potensi temuan baru, gas dan minyak yaitu 204 juta barrel. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan dikala produksi nasional sedang mengalami penurunan. Erick mengatakan temuan ini sekaligus menambah potensi bisnis bagi perusahaan minyak raksasa nasional itu. Apalagi Pertamina tengah menargetkan peningkatan hasil penjualan dan keuntungan dari migas sampai 2024. Fondasi ini akan terus dijaga agar di 2024 bisa melakukan penjualan sebesar 92 miliar dolar Amerika Serikat dan keuntungan 8 miliar dolar Amerika Serikat sehingga valuasinya bisa mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Erick melanjutkan valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat ini diperlukan agar Pertamina dapat meningkatkan posisi di dalam daftar Fortune Global 500. Daftar ini berisi perusahaan-perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia. Selain itu, Pertamina sudah masuk dalam daftar tersebut dengan menduduki peringkat ke-287. BUMN migas itu berhasil masuk Fortune Global 500 karena memiliki nilai pendapatan sebesar 41,47 miliar dolar Amerika Serikat per akhir 2020. Sementara nilai lebahnya sekitar 1,05 miliar dolar Amerika Serikat pada periode yang sama. Untuk itu, Erick ingin membukukan pendapatan dan laba Pertamina bisa meningkat dan membuat perusahaan terus bertengger di Fortune Global 500. Pihaknya akan pastikan subholding ini menjadi fondasi yang kuat untuk Pertamina menuju valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat, karena memang Pertamina sendiri sudah masuk global 500 perusahaan terbesar. Jadi tidak ada istilah turun, tapi harus terus naik.
Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan pengembangan bisnis Pertamina ke depan sudah dipetakan dengan membentuk 6 subholding di perusahaan, terdiri dari subholding upstream, refinery and petrochemical, gas, power and renewable energy, commercials and training, dan integrate marine logistics. Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah terus mendorong investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas. Berbagai insentif digelontorkan demi menggait investasi di sektor hulu migas. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspar Migas, Moshe Rizal, dalam acara Energy Corner Special Road to Energy Day menuju produksi minyak Republik Indonesia 1 juta barel per hari, CNBC Indonesia pada Rabu 22 September 2021 mengatakan, saat ini pemerintah sudah berupaya dengan baik dalam meningkatkan insentif. Sementara itu, Taufik Aditya Warma, Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energy atau PHE Subholding Upstream Pertamina, mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah menciptakan iklim investasi lebih kondusif lagi. Selain itu, PT Pertamina Persero membukukan laba sebesar 183 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,6 triliun rupiah pada semester 1 2021. Capaian ini lebih tinggi sekitar 951 juta dolar Amerika Serikat atau 13,6 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama sebelumnya, di mana pada saat itu Pertamina mengalami kerugian sebesar 768 juta dolar Amerika Serikat atau 11 triliun rupiah. PJS Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajra Usman mengatakan, pertumbuhan pada paruh pertama tahun 2021 didorong dari pertumbuhan di sisi penjualan yang mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat dan EBITDA 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Keduanya naik lebih dari 22% dibandingkan tahun lalu. Pertamina disebut melakukan sejumlah langkah penguatan pendapatan di seluruh subholding dan anak usaha perseroan, salah satunya peningkatan produksi dan lifting serta meningkatkan monetisasi gas di seluruh wilayah kerja TWK sektor hulu migas. Kemudian Pertamina juga melakukan optimasi produksi di kilang dan meningkatkan penjualan produk kilang dan petrokimia baik di dalam negeri maupun ekspor ke pasar luar negeri. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, ada dua yang hebat di Indonesia. Kalau kita tengok yang pertama tadi adalah daripada PT Digantara di Indonesia. Kalau kita tengok yang kedua tadi adalah berkaitan mengenai Pertamina di Indonesia. Kalau kita tengok kedua-dua agensi di Indonesia ni memang cukup hebat guys, di mana dia terkenal ataupun dikenali seluruh dunia. Kita tengok dulu yang pertama tadi, iaitu berkaitan mengenai PT Digantara di Indonesia. Dimana kalau kita tengok PT Digantara di Indonesia, dia merupakan yang mencipta ataupun membangunkan pesawat di Indonesia. Dan kalau kita tengok sebelum ini, PT Digantara di Indonesia telah mencipta ataupun telah membangunkan pesawat CN235. Dan kalau kita tengok pesawat ini, boleh dikatakan seluruh dunia sudah diterbangkan daripada Indonesia ke negara-negara yang membeli CN235. Di mana kalau kita tengok yang sudah membuat negotiation bersama dengan Indonesia untuk memiliki CN235 ini adalah seperti Thailand. Malaysia sendiri, kalau kita tengok pada baru-baru ini adalah negara Brunei yang baru sahaja memesan CN235. Kalau tidak silap lah, kalau silap maafkan aku. Dan kalau kita tengok negara-negara yang lain yang memesan pesawat daripada di Indonesia adalah seperti Thailand. Dan selepas itu kalau kita tengok Korea Selatan, Turki dan juga negara Nepal sehinggalah di Afrika kalau kita tengok di video ini. Jadi di sini kalau kita tengok buatan ataupun ciptaan PT Digantara bukan lagi setakat dalaman, pasaran dia bukan setakat di dalam di Indonesia, tetapi mampu dipasarkan secara global. Dan kalau kita tengok pada tahun 2019, di mana PT Digantara telah join satu pameran antarabangsa, di mana kalau kita tengok yang bertempat di Istanbul, Turki, di mana pada ketika itu PT Digantara mempamerkan 219 Nurtanio dan juga N235 ataupun 245. Selepas itu syarikat yang membina pesawat terbang di Turki berminat untuk membuat collaboration, iaitu satu kerjasama untuk menjalin bersama dengan Indonesia dalam membangunkan N219 Nurtanio. Oh, ini adalah satu berita yang cukup baik guys kalau kita tengok, di mana Indonesia dapat membuat satu kerjasama membangunkan lagi satu pesawat bersama dengan pihak Turki. Jadi di sini kalau kita tengok kemungkinan, bukan lagi satu kemungkinan, kepastian segala teknologi yang Turki ada, dia akan serapkan di dalam pesawat N219 Nurtanio. Dan juga kalau kita tengok setelah selesai pembinaan pesawat N219 Nurtanio,
Tidak mustahil pesawat ini akan menjadi salah sebuah pesawat menjadi rebutan di dunia-dunia yang pernah membuat negotiation bersama dengan Indonesia. Sebab mereka tahu kualiti pasaran ataupun kualiti ciptaan pesawat oleh PT Digantara di Indonesia. Dan kalau kita tengok yang kedua tadi adalah berkaitan mengenai Pertamina di Indonesia. Di mana kalau kita tengok Pertamina, di mana Indonesia telah berjumpa satu harta karun yang memang betul-betul harta karun lah, di mana iaitu migas. Setelah Pertamina ini membuat kajian, telah membuat satu penyelidikan research dan didapati bahawa migas dia memanglah salah satu harta karun di Indonesia, di mana migas di Indonesia, migas yang ada di perut bumi di Indonesia ini mampu untuk diproduksikan. Boleh dikatakan sampai ratusan tahun mampu dihasilkan. Tapi kalau kita tengok sejak 2-3 tahun kebelakangan ini, Indonesia mula mengekspor hasil migas ini ke negara luar. Dan kalau kita tengok graf ekspor di Indonesia, bukan semakin tahun semakin menurun, tetapi semakin tahun semakin meningkat. Ini juga dapat menunjukkan bahawa Pertamina di Indonesia dapat memproduksikan migas ini secara konsisten dan secara perlahan dan secara tahun ke tahun akan terus meningkatkan daya ekspor dalam perindustrian migas di Indonesia. Okey guys, hari ini itu saja information berkaitan dengan Pertamina dan juga PT Digantara di Indonesia. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, hebat, termantap. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.